Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikam Abkori. Saya Dea Dwi Putri Hamdani. Pada kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan seorang narasumber yang dimana beliau adalah orang yang hebat. Beliau juga adalah lulusan dari sekolah SMA Pasundan Cikalong Kulon, dan beliau juga adalah senior kami di organisasi OSIS SMA Pasundan Cikalong Kulon sebagai demisioner ketua 2 SMA Pasundan Cikalong Kulon masa jabatan 2019-2020. Dan pada hari ini kita akan belajar tips and tricks public speaking. Oke, without further ado, let's get started. Let's go. Oke, di samping saya sekarang sudah ada narasumber kita. Halo Teh, apa kabar? Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, kabarnya sekarang sehat. Alhamdulillah, kalau begitu. Oke, mungkin sebelumnya saya izinkan Teteh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimah. Saya mahasiswi Universitas Putra Indonesia. Jurusannya Alhamdulillah di Ilmu Komunikasi. Sekarang sedang menempuh jenjang pendidikan di semester 3. Saya pun asli orang Cikalong teman-teman, tepatnya alumni sini juga, alumni SMA Pasundan Cikalong Kulon tahun 2020. Mungkin cukup ya Kang ya, seperti itu perkenalan singkatnya. Kalaupun nanti mau perkenalan lebih lanjut, boleh nanti di belakang layar saja. Mungkin seperti itu. Oh, jadi Teteh ini alumni dari SMA Pasundan Cikalong Kulon? Ya, saya alumni asli dari sini, bisa kuliah dari sini, punya pengalaman pun dari sini. Gitu. Jadi saya real dari sini. Ketika saya tidak ke Pasundan, saya merasa bersalah seperti itu kan, karena saya dari dulu ikut organisasi pun dari sini, kemudian bisa kuliah pun dari sini, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Oh ya, jadi Teh Bima ini dari angkatan tahun 2020 kalau nggak salah ya, 2021. Oh, jadi selama 2 tahun kebelakang ini kesibukan Teteh itu apa? Kalau kesibukan sih kuliah, tapi di samping itu organisasi gitu. Karena sekarang sih sama kerja juga. Karena menurut saya gitu ya, ketika orang kuliah saja tanpa adanya bisnis atau suatu organisasi gitu ya, nanti untuk prospek kedepannya itu akan bagaimana gitu. Karena mindset anak-anak atau teman-teman sekolahan pasti kuliah itu untuk kerja nantinya. Nah, seperti itu pemikirannya salah menurut saya, karena kuliah itu bagaimana caranya kita itu dipupuk dari sekarang pun sambil bekerja juga toh bisa gitu. Jadi nanti pun perbanyaklah relasi buat teman-teman. Kalau misalkan entah itu keluar sekolah mau kuliah mau kerja, nggak ada yang salah gitu, tapi cari dulu relasi kita agar nanti pun bisa menjalankannya dengan baik seperti itu. Jadi kuliah organisasi gitu, karena mungkin kemarin kan sempat di pondok juga. Selebihnya sih saya ikut organisasi gitu, karena menurut saya organisasi itu hal terpenting buat mencapai suatu prestasi maupun cita-cita yang ingin diwujudkan. Seperti itu Pak. Oke, jadi kan dalam sebuah organisasi itu sangat penting yang namanya ilmu public speaking, betul kan? Ya, penting sekali menurut saya. Dan kata teman-teman saya ya, dari OSIS gitu ya, dari Pramuka juga, nah, itu banyak yang mengenal Teteh itu sebagai orang yang public speakingnya itu bagus banget gitu ya. Makanya kita ada inisiatif mengundang Teteh ke sini itu karena kita ini ingin belajar gitu ya bagaimana public speaking yang bagus. Nah, jadi di sini itu kita mau minta ceritain dong bagaimana sih pengalaman public speaking? Pengalaman. Nah, public speaking itu kan berbicara di depan umum. Nah, orang yang introvert tidak jadi permasalahan untuk tidak bisa berbicara di depan umum. Teman-teman harus sadar juga, saya misalkan orangnya introvert atau pendiam gitu ya, tidak jadi masalah gitu ketika kita mau berbicara di depan umum, karena public speaking itu secara umumnya itu kan berbicara di depan umum. Maka dari itu bagaimana sih pengalaman gitu ya untuk bisa berbicara di depan umum gitu, menjadi contohnya kan salah satunya menjadi MC
host misalkan gitu ya, moderator, entah itu presenter dan lain sebagainya. Nah, sedikit tips dari saya juga, kita tuh sebelum misal Kang Haikam ya namanya. Kang Haikam itu misal mau berbicara di depan umum, presentasi aja di kelas misalkan. Ketika kita belum punya skrip atau tulisan yang nanti mau dibicarakan gitu, kita itu bakal gugup gitu. Apalagi masih pertama kali berbicara di depan umum. Maka dari itu, betul kan gitu ya. Nah, maka dari itu kita pun harus punya skrip yang akan dibahas gitu ya. Pertama, menurut saya skrip yang dibahas di depan umum itu apa? Maka dari itu ketika sejatinya Kang Haikam menerangkan presentasi tentang apa gitu, misal tentang public speaking gitu, berarti poin-poin yang harus dibahas itu apa gitu. Namun ketika merasa gugup gitu, stuck di situ, berarti kita pun harus menyiapkan hal yang lainnya gitu, seperti misalkan berbicaranya harus singkat, padat, dan jelas. Karena hambatan dalam berkomunikasi pun salah satunya itu tidak didengarkan oleh audiens gitu ya Kang Haikam. Ketika Kang Haikam banyak pembicaraan gitu ya, audiens itu bakal jenuh gitu ya. Pernah kan mungkin teman-teman juga mendengarkan pemateri mungkin yang jenuh gitu ya, yang banyak sekali pembahasannya gitu. Ketika itu gitu ya, saya juga pernah mengalami gitu. Nah, maka dari itu pembahasannya pun harus singkat, padat, dan jelas. Apa yang ingin disampaikan kepada audiens harus dirangkum dulu ya, intinya seperti itu. Kemudian kita pun harus ada kontak mata gitu, kontak mata kepada audiens. Bukan hanya satu aja misalkan melirik depan aja misal salah seperti itu, tapi kita pun harus melirik setengah putaran jarum jam. Jadi kalaupun misalkan dari sana, mungkin kita pun harus melirik teman-teman ke sebelah sana gitu. Karena dosen saya pun pernah bilang, ketika kita ingin melakukan sesuatu, mungkin kita pun niatnya dulu harus seperti apa. Kalau misalkan niatnya ingin belajar, ayo bareng-bareng belajar. Misalkan nanti pun mau jadi MC, berarti Kang Haikam harus terus-terusan berlatih. Latihannya nanti bisa bareng-bareng belajar. Itu ada teknik-tekniknya Kang Haikam itu. Tidak hanya misalkan jadi MC toh aja gitu, berbicara aja, tapi ada dasarnya, ada tekniknya gitu. Contohnya kita pun harus memahami tentang artikulasi. Jadi seperti misal A, I, U, E, O. Nah, seperti itu pun sangat berpengaruh sekali gitu. Terus terapi dalam ilmu komunikasi juga ada dalam mata kuliah creative learning. Di dalamnya itu kita tuh diolah pernapasan kita, karena mungkin teman-teman juga banyak sekali gitu ya yang suka berbicara di depan umum, tapi mereka tidak gugup, bahkan santai-santai saja gitu. Mungkin itu orangnya yang udah berpengalaman mungkin, tapi tidak jadi masalah gitu. Belajar juga tipsnya sih cuma niatnya luruskan aja gitu. Kemudian ketika sudah ada pembahasan skrip gitu ya, kan contoh MC gitu. MC itu kan ada MC formal, semi formal gitu ya, maupun ada informal. Kita itu menguasainya di bidang mana gitu. Kalaupun kita menguasainya di informal misalkan, ya jalaninya latihan terus gitu. Ketika kita mau jadi MC misalkan ya, selain dari itu juga mungkin audiensnya kita pahami dulu. Entah itu audiens yang akan kita sampaikan itu ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekolah, SD. Jadi jangan sampai kita akan menerangkan presentasi bareng di hadapan teman-teman, tapi pembahasannya menjolok ke ibu-ibu. Jadi menyesuaikan. Mau ngerti gitu ya, cek bahasa Sunda mau ngerti gitu pembahasan disampaikan tenawan gitu. Jadi enjoy saja gitu. Kalaupun misalkan kata saya mah public speaking itu sangat mudah. Jadi Kang Haikam tipsnya itu harus punya skrip. Skrip itu rangkuman atau catatan yang akan dibahas di depan. Kalaupun misalkan jangan gugup, itu mah nanti
juga dulu gugup gitunya sieun salah, tapi lamun ngapalkeun mah kadang udah ngapalkeun ieu isukan teh naon. Nah, kalaupun misalkan seperti itu gak akan gugup kata saya, asal sering belajar saja. Kalaupun kita sering berproses, kan sudah saya pernah bilang ke beberapa orang, bahkan ratusan orang saya bilang quotes yang dapat dari dosen saya, ketika kita berproses itulah jalan menuju sukses gitu. Karena tidak ada orang sukses tanpa melewati sebuah proses gitu. Kang Haikam bisa seperti ini pasti melewati sebuah proses seperti itu. Jadi kalau misalkan mau jadi MC atau berbicara di depan umum, maka prosesnya harus dilalui dulu, harus belajar dulu gitu. Belajarnya mungkin nanti pun kita hayu bareng-bareng sama-sama belajar, karena kita pun, apalagi saya di sini gitu ya, membuka ruang lebar buat teman-teman kalau misalkan mau belajar public speaking. Kalau ketika public speaking itu apakah harus mempunyai etika? Oh, etika dalam berbicara di depan umum gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, tadi juga udah saya sebutkan, misal etikanya ketika misal dalam pakaian gitu ya. Etika kita berpakaian di depan orang yang akan disampaikan itu seperti apa? Lihat dulu, apakah orangnya itu guru gitu ya, yang akan kita bicara di depan umum. Misal Kang Haikam berbicara di depan anak-anak SMA Pasundan Cikalongkulon gitu, berarti kita harus berpenampilannya seperti apa gitu. Kalaupun misalkan Kang Haikam jadi MC di acara tabligh akbar, jangan sampai Kang Haikam pakaiannya pakai lepis, misalkan pakai seperti itu. Jadi untuk pakaian dulu itu harus menyesuaikan. Kemudian dalam etikanya itu, dalam berbicaranya aja gitu ya, seperti tadi artikulasi mungkin, terus etika di hadapan orang-orang seperti guru, mungkin orang yang lebih tua, lebih sepuh gitu ya, dapat menyesuaikan kita. Karena jikalau pembahasannya generasi milenial dipakainya oleh orang-orang ibu-ibu bapak-bapak gitu ya, mangartosen nggak akan ngerti gitu ya kalau misalkan bicaranya diatur gitu. Jadi pembahasannya itu jangan sampai, kalau etikanya menurut saya, jadi etikanya, pembahasannya ketika kita menyampaikan kepada kaum milenial atau anak-anak, berarti pembahasannya yang menjawab ke anak-anak. Misal adakan games atau adakan ice breaking apa gitu, karena mungkin anak-anak kalau misalkan banyak pembahasan gitu ya nggak akan nerap gitu. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Untuk etikanya mungkin bisa menyesuaikan gitu, apakah itu orangnya guru gitu ya, apa itu orangnya siswa gitu. Karena saya pun pernah dihadapi, sedikit cerita saja, dihadapi misal memimpin MC di acara tabligh akbar yang notabene-nya orang-orangnya ibu-ibu ada, anak-anak ada gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah tahu saya menjadi MC di mana. Nah itu tantangan juga buat saya, karena saya punya prinsip sebuah tantangan yang ditantang oleh siapapun harus saya lalui gitu. Karena apa? Itu merupakan suatu keberhasilan bagi saya. Seperti misalkan gugup gak apa-apa, namanya juga kita belajar. Toh kita pun belum bisa profesional seperti orang-orang gitu. Jadi lihat dulu lah kita itu dihadapinya audiensnya gitu ya, siapa. Kalau misalkan guru, berarti sopan santun kita kepada guru itu seperti apa dan bagaimana gitu. Misalkan dalam MC mah gitunya Kang Haikam seperti misalkan yang terhormat apa gitu, mohon izin. Nah seperti itu harus dipakai, karena mungkin anak-anak sekarang gitu ya sangat susah sekali etikanya. Jadi mungkin bisa disesuaikan etikanya gitu. Mungkin seperti itu kalau misalkan etika menurut saya gitu. Jadi disesuaikan saja audiensnya. Kemudian ketika kita mau menjelaskan, materi yang dijelaskannya harus sesuai dengan orang atau audiens yang ada. Teteh ini kan sering mimpin MC sama sering mimpin rapat juga. Ya. Ya, nah, di sini ada yang bertanya, pengen tahu tips agar rapat dapat berjalan dengan efektif tuh. Oh, rapat ya. Kalau misalkan untuk rapat, saya juga pernah
belajar. Jadi di ilmu komunikasi teman-teman, ilmu komunikasi itu bukan ilmu komputer gitu ya. Tapi ilmu komunikasi itu berbicaranya dengan kehidupan sehari-hari. Kita harus berkomunikasi secara efektif terhadap orang-orang seperti apa. Sedikit quotes dari dosen saya, panutan saya, orang pintar itu bukan orang yang berilmu. Orang yang pintar itu orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Mungkin itu benar menurut saya. Karena ketika kita adaptasi misal di sekolah atau di lingkup OSIS atau di lingkup organisasi gitu ya. Karena kalaupun kita belum bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, mungkin gak akan tetap di situ gitu. Nah, adapun agar rapat berjalan efektif gitu ya. Nah, pertama tips dari saya gitu ya, karena mungkin di organisasi juga pernah saya alamin atau pernah saya praktekkan gitu. Sebelum mau memulai rapat, isi atau pembahasan rapat itu harus kita tulis dulu gitu. Jadi apa sih skrip yang akan dibahas di agenda rapat gitu. Kemudian ketika rapat berjalan efektif berarti si audiensnya misal kan karena itu jangan pegang gadget lah, itu nama gadget itu kan HP ya. Ketika misal Kang Haikam sebagai yang memimpin acara rapat, teman-temannya sibuk sendiri dengan gadget gitu ya, itu gak akan rap gitu, gak akan tahu lah intinya mah, gak akan sampai pembahasannya kepada kita. Jadi kalaupun bisa gitu ya, gadgetnya teman-teman disimpan dulu karena ini lagi pembahasan rapat, itu agar efektif rapatnya. Kemudian setelah itu agar audiensnya bisa tahu apa yang setelah kita bicarakan gitu. Jadi adakanlah sesi tanya jawab mungkin, ataupun misalkan ketika kita sedang rapat teman-teman ada yang ditanyakan gitu ya, karena saya sejatinya gitu ya, beberapa organisasi yang teman-teman sudah ikut rapat bisa mungkin teman-teman sadayana semuanya gitu ya tahu isi pembahasan rapat tersebut, atau misal Kang Haika memimpin rapat, teman-teman yang lainnya misalkan ngobrol, ada yang ngobrol misalkan. Nah, agar efektif cara berjalannya seperti itu, pertama kasih tahu dulu peraturan atau kita akan mengadakan rapat gitu. Rapatnya berarti ketika harus berjalan dengan lancar, jadi rapatnya harus disusun dengan baik gitu ya. Seperti tadi pembahasan rapat misalkan apa nih yang akan dibahas satu-satu. Kemudian yang terakhir, ketika sudah dibilang pembahasannya itu, buat kedepannya akan membahas apa. Jadi itu teh suka kayak biasa aja, tapi padahal itu akan merambat nantinya ke depan. Misal Kang Haikam di OSIS ada program kerja ya, program kerja. Nah pasti itu suka dirapatin ya, pasti. Nah kemudian misal ada yang mungkin rapat nih, menerangkan nih ada program teman-teman, program kerjanya ini misalkan. Mau mungkin lah nanti efektif didinya barudak ngadangkeun sadayana gitu ya. Leres. Soalnya udah beberapa kali saya di organisasi pun seperti itu. Nah efektifnya teman-teman mohon maaf nih sebelum rapat dimulai, teman-teman ada peraturan nih yang akan kita bahas. Contohnya jangan dulu ngobrol ya, atau misalnya gadgetnya disimpan dulu ya gitu. Karena ini pembahasannya sangat penting. Ketika kita sudah ada rangkaian rapatnya, nanti pun setelahnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan gitu. Berarti audiensnya nanya gitu juga, jadi tahulah anak organisatoris itu seperti apa. Kemudian untuk minggu selanjutnya misal ada rapat lagi, nah maka dari itu pembahasan minggu selanjutnya bahas gitu. Nah nanti teman-teman untuk pembahasan selanjutnya itu di minggu depan ada pembahasan ini. Jadi kan untuk teman-teman audiens atau rekan-rekan yang lainnya menyiapkan bahan untuk rapat itu kan ada. Jadi rapat itu berjalan secara efektif gitu. Ketika audiensnya gitu atau ketika orang yang mendengarkannya masuk jadi neraplah anu disampaikan ku si pemateri teh gitu, dan loba-loba teh mah jenuh gitunya, loba-loba teh mah jenuh, jadi singkat padat dan jelas gitu.
Ketika Haikam mau rapat, pemimpin nih teman-teman ada rapat pembahasannya, 1 program kerja, 2 LPJ-an, 3 anu-anu. Satu-satu rangkain dulu. Ketika sudah beres, nanti ada pertanyaan, kemudian nanti lanjutan rapat selanjutnya itu apa gitu. Untuk misalkan peraturan itu bisa disusun sama Kang Haikam, peraturan di dalam rapatnya seperti apa. Jadi rapatnya bakalan efektif menurut saya gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nanti kalau misalkan ada tambahan, teman-teman bisa kita bareng-bareng juga nanti di luar konteks pembahasan ini. Mungkin gitu Kang Haikam, sedikit itu Maya. Mungkin yang terakhir, Teteh ini kan sudah hebat ya dalam public speaking. Apakah Teteh membuka kesempatan bagi orang-orang untuk menyediakan wadah untuk mempelajari public speaking ilmu? Oh ilmunya. Saya pun karena mungkin awal-awal dan juga bisa dibilang saya pun masih belajar teman-teman. Jadi tidak ada salahnya ketika teman-teman ingin belajar bareng-bareng sama saya. Toh saya pun bisa meluangkan waktu, misalkan buat teman-teman. Saya tuh sangat atau sekali kitanya cek paribasa nama, apalagi teman-teman OSIS yang ada di SMA Pasundan Cikalong Kulon. Karena menurut saya public speaking itu sangat dibutuhkan sekali ketika kita keluar sekolah, bahkan cari kerja pun harus tahu ilmu-ilmu yang nanti akan digariskan di pekerjaan gitu. Misal kalaupun kita banyak relasi gitu ya, banyak berbicara tentang public speaking gitu, kedepannya hayu OSIS SMA Pasundan Cikalong Kulon misal mau membuat wadah bareng-bareng gitu, jangan canggung, jangan apa teh, misalkan mau belajar public speaking nih, karena kan mungkin sekarang waktunya terbatas gitu. Kalau misalkan ngobrol kayak face to face gini mah Kang Haikam ngobrol, misal teh pengen belajar public speaking atau kumaha misalkan, hayu gitu ya bareng-bareng. Saya akan menyediakan wadah bagi pelajar, khususnya pelajar di Kecamatan Cikalong Kulon ini, karena generasi milenial bahkan sekarang ada generasi Z gitu ya. Generasi milenial itu dituntut untuk makin cakap digital. Jadi orang-orang yang bisa menjadi penyiar radio, reporter, bahkan presenter dan lain sebagainya harus diolah pemikirannya, tahu ilmunya melalui sebuah komunikasi tersebut atau public speaking gitu. Mungkin untuk menyediakan wadah bagi teman-teman yang mau belajar, saya sangat membuka ya Kang Haikam. Saya sangat membuka dengan lebar gitu, khususnya untuk OSIS SMA Pasundan Cikalong Kulon. Umumnya tidak hanya OSIS saja gitu ya, tapi mungkin Kang Haikam juga karena sekarang mau lengser ya, mau lengser. Nah, buat nanti generasi selanjutnya misalkan mau belajar tentang apa, mau diundang tiap minggu, nggak seperti undangan seperti ini, misalkan belajar aja gitu, nggak apa-apa, sok. Kalaupun saya bisa, insya Allah bakal meluangkan waktu gitu. Karena teman-teman di sekolah mungkin hanya belajar dan juga organisasi ini perlu dipupuk matang-matang. Dunia luar harus teman-teman pahami, mungkin sekarang belum ke dunia setelah lulus sekolah. Sangat rumit sekali dunia setelah keluar sekolah, entah itu mau kuliah ataupun itu mau kerja. Di kerja pun dituntut cara berorganisasi. Jadi ketika teman-teman udah punya ilmu di organisasi, kerja itu babari gitu, cek paribasana, kerja itu babari, kerja naon wae. Tapi saya harap teman-teman relasinya harus panjang gitu. Jadi jangan ada pemikiran ketika keluar sekolah kerja di pabrikan. Misal saya bukannya hanya nggak mau atau benci sama yang kerja pabrikan ya, tapi sangat disayangkan sekali teman-teman sekarang generasinya yang sudah meningkat. Ketika teman-teman sudah keluar sekolah hanya kerja saja, misalkan, apalagi kerjanya misalkan, maaf ya, bukan hanya melontarkan ke kerja pabrikan seperti itu, karena apalagi orang organisatoris gitu, sangat sayang lah gitu. Jadi perbanyak relasi. Mungkin Kang Haikam ikut ini, relasinya sangat banyak. Jadi ketika Kang Haikam mau kerja, misal mau kerja di bidang pemerintahan, berarti kita tuh harus punya orang yang ada di pemerintahan tersebut gitu, agar bisa masuk ke dalam
kerja tersebut gitu. Toh kita pun masuk kerja dimanapun boleh, yang penting kita harus ada relasi yang orang dekat kerja di situ gitu. Jadi untuk terkait itu sih mungkin saya membuka wadah bagi pelajar khususnya di Cikalong Kulon yang ingin belajar bareng-bareng. Karena mungkin saya pun ini bukan mengajar ya, tapi bareng-bareng belajar. Namanya juga diajarlah intinya begitu Kak Aika. Oke, jadi teman-teman kalian bisa tahu ya, di sini ternyata Teh Mimah juga tidak rugi dalam membagikan ilmunya. Karena beliau juga telah menyediakan bagi siapa saja yang mau belajar, mari kita belajar bersama-sama gitu ya. Mari belajar. Mungkin teman-teman kalau misalkan sudah berproses, kata pun saya juga udah berapa kali, teman-teman berproses aja dulu gitu. Ketika sudah berproses, babarilah gitu jalan badai jalan menuju sukses urang itu jika kumaha gitu. Kalaupun teman-teman sekarang berorganisasi, lanjutkan saja organisasi tersebut. Dan juga ketika teman-teman mungkin Kang Haikam keluar dari OSIS, nah harus ada estafet yang melanjutkan kaderisasi di organisasi tersebut. Contohnya misal kelas 1, kelas 2 harus ada orang yang melanjutkan kaderisasi itu gitu. Toh misalkan tadi pembahasan pertanyaan barisan, misalkan efektif rapat dan lain sebagainya, kan masih banyak pembahasannya. Seperti misalkan mencatat hal yang sedang rapat, misalkan seperti itu. Nanti bisa dibahas, kita belajarnya di luar konteks ini gitu. Jadi kalau misalkan mau belajar lebih lanjut teman-teman gitu ya, khususnya bagi pelajar di Cikalong Kulon gitu. Umumnya ya khususnya bagi SMA Pasundan Cikalong Kulon lah gitu. Umumnya bagi pelajar di Kecamatan Cikalong Kulon ini gitu. Sampai bergabung nanti di pembahasan selanjutnya gitu ya Kang Aika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ya sama Teh Mimah karena telah bersedia menjadi narasumber dari podcast perdana kami loh ini ya. Oh, ini perdana ya? Perdana ya. Jadi akan ada selanjutnya Ya, insya Allah. gitu ya. Dan terima kasih juga atas ilmunya ya. Semoga ilmu yang Teteh berikan kepada kami itu bermanfaat bagi kita semua. Ya. Ya, jadinya kita juga tahu ya, karena dalam public speaking kita juga tidak hanya bermodalkan omongan saja, tapi dari cara berpakaian juga tadi kan. Ya. Mungkin ada teknik-tekniknya gitu ya, ada aturan-aturannya, etika-etikanya seperti itu Kang Aika. Mungkin saya pun sekarang belajar. Jadi kalau misalkan ini teman-teman mohon maaf juga gitu ya kedatangan saya mungkin atau pembahasan saya ada yang salah, ada yang rancu, mungkin ada yang diterima. Alhamdulillah. Kalau misalkan gak terima teman-teman, mari kita belajar di luar konteks pembahasan podcast ini. Ada quotes buat teman-teman OSIS SMA Pasundan Cikalong Kulon. Stop talking, do real work. Berhenti berbicara, lakukanlah kerja nyata. Karena ketika kita akan melakukan hal-hal atau kerja-kerja nyata, jangan dibilang-bilang pada orang-orang. Buktikan saja, berhentikan berbicara pada orang-orang, lakukanlah suatu karya nyata di hadapan teman-teman. Tapi ketika kebuktian tersebut sudah diperlihatkan bagi teman-teman, jangan ingin dikenal, tapi teman-teman harus dikenal bagi orang-orang di sekitar teman-teman. Mungkin sekian dari saya, Kang Haikam. Sekali lagi mohon maaf gitu ya kalau misalkan ada pembahasan yang di luar konteks ataupun pembahasan yang salah, yang nggak diterima, mungkin mohon dimaafkan karena kita bareng-bareng ya Kang Haikam belajar gitu. Sekian mungkin ya. Ya, sekian mungkin dicukupkan sampai sini saja podcast pada hari ini. Sebelumnya saya Muhammad Haikam dan Saya Mimah Rohimah. ya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, semoga podcast yang tadi bisa menginspirasi dan memotivasi kalian untuk lebih percaya diri dalam public speaking. Nantikan podcast kami di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Untuk itu, kami berdua di sini pamit undur diri. Saya Muhammad Haikam. Saya Dewi Putri Hamdani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.